Isa
ila akhir magalah syair. Para habaib, para hadirin dan para syibab kita yang para keluarga besar al-Haddad wa kafatil habaib al-mayamin. Begitu banyak hadir bersama kita di sini, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya berkumpul tidak hanya di dunia, kecuali juga kita berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau-beliau semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah beliau insyaallah tidak diragukan lagi bahwa di kesempatan kemarin sedikit banyak wawasan kita bertambah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya sebagaimanapun kita mengkaji tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya itu adalah setetes, hanya setetes, bahkan tidak sampai setetes daripada lautannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim." Bahwa kita dulu sebelum terjun ke alam dunia, sebelum lahir ke alam dunia, arwah kita ribuan tahun silam pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pernah ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini binasil Quran. Kita dulu pernah ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka semua arwah, termasuk arwah kita semuanya yang hadir di sini dan termasuk seluruh arwah manusia, menjawab serentak kompak dengan satu jawaban, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Sabilul Intikar, beliau menjelaskan bahwasanya dari ayat ini kita bisa pahami bahwa ruh kita pada masa itu ribuan tahun silam sudah bisa mendengar, sudah bisa memahami khitabnya Allah, dan sudah bisa menjawab pertanyaan Allah. Hadirin, ruh kita ini suci. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan al-arwah safiyah, pada dasarnya arwah manusia semuanya suci karena kita sudah bertauhid dan berikrar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan hal ini berkaitan dengan pertanyaan sahabat ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata wajabat laka nubuwah?" Satu kali para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kapan engkau ditentukan menjadi nabi? Kapan engkau dikukuhkan menjadi nabi?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kuntu nabiyan wa Adamu munjadilun fi tibati." Saya sudah menjadi nabi saat Nabi Adam alaihi salam masih berupa adonan tanah. Allah. Nabi Adam alaihi salam masih belum antara ruh dan jasad. Dalam riwayat yang lain, wa Adam bainar ruh wal jasad. Nabi Adam alaihi salam masih antara ruh dan jasad. Saat itu aku sudah menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dulu sudah bertauhid di masa Imam Suki mengatakan, apa bedanya Nabi Muhammad dengan nabi yang lain kalau begitu? Karena sejak zaman Nabi Adam Allah sudah menentukan para nabi-nabinya. Tapi hadis Nabi yang sangat khususnya tersendiri Rasulullah SAW, bahwasanya nubuwatuhu sallallahu alaihi wasallam taqaddamat ala nubuwatihim wa ala khalqihim, bahwasanya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lebih dahulu daripada kenabian seluruh para nabi. Kalau kita menyebut Nabi Adam Abul Bashar, maka Imam As-Suki mengatakan al-arwah khuliqat qabla al-ajsad. Arwah manusia telah diciptakan Allah sebelum jasad, dan layak Nabi Muhammad SAW dikatakan beliau adalah Abul Arwah. Beliau adalah Nabi saat para nabi-nabi yang lainnya belum menjadi nabi. Beliau adalah Nabiul Anbiya, dan bahkan para nabi-nabi seluruhnya telah diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam, "Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri" ila akhir ayat. Bahwa seluruh para nabi yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan di Al-Qur'an, mereka telah diambil sumpah, mereka telah ikrar, mereka telah janji bahwasanya Nabi Muhammad SAW mereka imani. Jadi Nabi Musa alaihissalam sebelum beliau terjun ke umat, beliau sudah beriman terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW, kenabian Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman begitu, Nabi Adam alaihissalam juga begitu. Karena Nabi Musa alaihissalam, Allah Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Andai kata saat ini Nabi Musa hidup, maka tidak ada pilihan lain bagi Nabi Musa kecuali beriman dan mengikuti aku. Dan itulah juga yang berlaku pada Nabi Isa alaihissalam kelak nanti ketika beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dari sini kita belajar bahwa Nabi yang mulia itu Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi kita. Allah muliakan kita dengan dijadikan beliau sebagai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walillahi darul imam Nabi Fadl Al-Qadhi Al-Yahsud, beliau pernah mengatakan, "Wa mimma zadani syarafan wa tiha wa kittu bi akhmusiyya atau thuriyya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa sayyarta Ahmad li nabiyya." Di antara hal yang membuat saya merasa tersanjung, saya merasa mendapatkan satu kehormatan besar sehingga saya tidak habis pikir begitu besar nikmat Allah. Saya merasa terbang, serasa bintang-bintang itu saya injak. Apa yang membuat beliau merasa begitu tinggi, merasa terhormat? Dukhuli tahta qawlika ya ibadi. Ketika saya termasuk orang yang dipanggil oleh Allah, ya ibadi, wahai hamba-hamba Tuhan kita Allah, wa ansayyarta Ahmad li nabiyya. Dan ketika engkau ya Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi saya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah ini. Nabi yang diimani oleh seluruh anbiya dan mursalin sejak ribuan tahun silam, Allah jadikan kita umat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara akidah kita, jaga iman dan Islam kita, terus Nabi Muhammad terukir di hati kita, kita bawa hingga ke alam kubur, dan kita berjumpa dengan beliau di mahsyar dan di surga bersama orang-orang yang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita bersyukur kepada Allah Taala. Allah Taala berfirman pada siang hari ini di majelis Imam Al-Alim Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menjadikan beliau dan Allah Taala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunan dan taufik insyaallah kepada kita sekalian dengan berkat Allah Subhanahu wa taala, beliau bersolihin dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya di majelis ini pada siang hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan adalah orang yang paling tawadhu, orang yang paling mulia, orang yang paling luhur akhlaknya, sehingga sebagaimana disebutkan lahul khuluqus sahal wal lafdhu muhtawi ala al-ma'na al-jazal idza da'ahu al-miskin ajabah ijabatan mu'ajjalah wala syafiqur rahim lil yatim wal armalah. Beliau adalah orang yang melayani siapapun, tidak peduli orang kaya, orang miskin, orang yang lemah, semuanya dilayani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelisnya Rasulullah semuanya memiliki porsi yang sama dari perhatiannya. Nabi Muhammad memperhatikan orang yang jauh seperti beliau memperhatikan orang yang dekat. Beliau adalah seseorang yang memiliki kasih sayang kepada semua orang, bagaikan seorang bapa bagi anak-anak yatim dan janda-janda yang lemah, sehingga Rasulullah SAW memiliki pribadi yang luhur, rendah hati, dan beliau bersama itu semuanya memiliki wibawa yang sangat besar dan karisma yang sangat agung sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah
Hatim ini, maka waktu itu belum masuk Islam. Begitu masuk, Nabi Muhammad berdiri menyambut dia, terus diajak ke rumahnya. Adi bin Hatim bilang waktu saya diajak ke rumahnya ada satu nenek-nenek, dia keluar masjid, ngajak Rasulullah bicara, manggil Nabi punya hajat. Nabi berdiri diladenin dengan nenek-nenek sampai selesai. Udah selesai, kemudian Rasulullah ajak saya ke rumahnya. Begitu saya masuk ke rumah Rasulullah, di rumahnya nggak banyak perawatan, nggak ada ubin, nggak ada karpet, nggak ada permadani, cuma ada satu tempat duduk alas ya, untuk Rasulullah duduk di situ. Begitu kita tiba, Rasul langsung duduk di tanah dan mendorong itu alas buat saya duduk di atasnya. Rasulullah duduk di tanah. Ini Adi bin Hatim belum masuk Islam. Bagaimana nggak jatuh cinta melihat akhlaknya Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dahulu mengatakan bahwa saya Sini nggak salah ya. Di sini nggak salah kalau ketemu dapur. Saya duduk seperti begini saya makan. Apalagi tahu aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Solo bentar tuh wajib. Biasa di mari. Di Solo wajib bentar kayak gitu. Bisa di Solo susah. Banyak jamaahnya ya. Jamaahnya. Allah Subhanahu wa taala yang diganggu lam yakum ahadun bi ghadabi wa kana yantaqimu lillahi li nafsihi. Jadi naik bus. Kereta transit di Cirebon. Untuk dirinya sendiri. Cirebon bagus sama tidak nyari. Naik mobil. Berangkat malam lagi. Dia naik mobil. Ya. Enggak berucap kecuali Berangkat jam 9 jam 1 siang. Berangkat lagi malam jam 9. tidak melakukan apapun melainkan hal-hal Nyampe pas sampai sono acara. Kan sekarang subuh kan? Haul. Maju. Haul enggak? Haul pagi. Subuh maju. Ada subuh mah. Masa sih? Iya. Ada buat pindah. Coba dah. Umar bin Abdul hadir. Diganggu pribadinya untuk memaafkan, nggak membalas, nggak menghukum. Sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak Bilang. diganggu, Katanya ada yang bilang jam subuh juga maju. Maulid subuh, iya. Maulid subuh benar. Pas lagi sujud ditaruh jeroan onta dan kotoran onta di atas kepalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus waktu mereka semuanya dikumpulkan di hadapan Nabi Muhammad saat Rasulullah menang dan berjaya merebut menguasai kota Makkah, dikumpulkan semuanya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi cuma mengatakan kepada mereka, la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum innahu arhamur rahimin, ilhabu fa antum tulaba, pergi kalian semuanya bebas mau bikin apa aja bebas, dimaafkan semua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu masuk ke kota Makkah membawa kemenangan bukan sambil membusungkan dada, bukan sambil menolak pinggang, tetapi beliau sambil menunduk. Itu perawi hadis sahabat bilang sampai-sampai hampir-hampir jambutnya Rasulullah bersentuhan dengan kepala hewan tunggangan yang beliau tunggangi. Rasulullah itu peranginya beliau nazaruhu lebih banyak ke bumi daripada ke langit, lebih banyak melihat ke bawah daripada ke atas. Sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah. Kalau di debat sama orang adu mulut kepada Rasulullah diam, tidak menjawab. Tidak dijawab, tidak dibalas keburukan dengan keburukan. Tidak membalas adu mulut, cekcok atau debat lah. Pernah sekali itu ada satu orang bilang menuding Nabi Muhammad, dia berkata, "Antal ladzi qalat Quraisy annaka shadiq." Engkau yang disebut oleh orang Quraisy kalau engkau adalah orang yang murtad dari jalan nenek moyang, keluar dari jalan leluhur. Maka Nabi dibilang begitu. Nabi tidak berdebat dengan orang Badui. Nabi bilang kepada Baru nyampe. Mana diem dia kiri jalanan. cuma dia bukan berkata di kayak dulu katanya sih. Dijawab demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bilang mengingatkan kepada umatnya, khiyarukum, orang yang terbaik di antara kalian. Siapa yang terbaik di antara kita? Oh, yang followernya paling banyak? Bukan. Siapa yang paling baik? Yang jamnya paling bagus? Bukan. Yang mobilnya megah, rumahnya mewah? Bukan. Lumayan, Prabun. Baik. Namanya Prabun. Daerah mana tuh? Prambon. Yang menganggap dirinya paling berat, paling kecil, paling kerdil, paling tak punya apa-apa, maka dia yang paling mulia di sisi Allah. Rasulullah
ilmunya kalian sejalan dengan ilmunya saya, kalian bakalan lebih sedikit atau lebih banyak menangis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hakadha al-ilm khusyuk kulluh." Al-ilm semuanya adalah khusyuk. Awwal ilmin ilmu pertama yang diambil dari muka bumi adalah al-khusyuk tersebut. Salah satu Habib Salim Al-Haddad dengan segala keilmuannya yang wajah beliau mencerminkan rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ruku yushharu dzikrullah fa huwa al-muslim 'ala al-jibal. Kalau wajahnya dilihat mengingatkan orang yang melihatnya kepada Allah Jalla Jalaluhu ta'ala. Beginilah mereka orang-orang mulia, mereka orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang melakukan al-khasyah. Kullu dzalika fi nurillah la yushir an-nas bil asabi wa huwa min ismi rasul khali. Orang-orang yang selalu berkinabah kepada Allah, yang selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bilang kepada Rabi' bin Haytham tabi'i al-khasyih, ahli ibadat. Beliau bilang kepada Rabi' bin Haytham, sahabatnya beliau, Abdullah bin Mas'ud, "Kalau ra'aka Rasulullah la fariha min khusyu'ik aw la dhahika minka." Dalam riwayat yang lain, kalau Rasulullah melihat kamu, melihat khusyuknya kamu, Rasul bakalan girang banget, bakalan senang melihat khusyuknya kamu. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Wahai kata bainal khasyiin." Kemana khusyuk tersebut yang dulu banyak di wajah para leluhur kita, para leluhur kita. Itu ilmu yang pertama adalah khusyuk, sampai dikatakan hatta la takadu tajid khasyi'an, hingga ketika ilmu itu sudah dianggap oleh Allah, hampir-hampir kamu nggak bisa menemukan orang yang khusyuk untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dia itu berkafal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Beruntung orang yang beriman. Siapa mereka mukmin sejati yang khusyuk di dalam salatnya. Bahkan khusyuk mereka, tawadhu mereka untuk Allah Jalla Jalaluhu ta'ala. Rasulullah bilang di dalam hadis, "Man taraka al-mira wa huwa muhib wa huwa mubtil banallahu lahu baitan fi asfal jannah." Yang meninggalkan adu mulut, cekcok adu mulut, adu argumentasi, meninggalkan nih adu mulut, padahal dia salah. Ini orang salah, tapi dia ninggalin, saya nggak mau adu mulut, nggak mau debat, dia meninggalkan perdebatan, padahal dia salah. Maka orang yang salah ini dan nggak mau debat, salahnya salah, tapi nggak mau debatnya benar. Maka orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia salah, Allah Ta'ala bangunkan untuk dia sebuah istana di surga yang paling bawah. Terus Nabi bilang, "Wa man tarakal mira wa huwa muhib." Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, sedangkan dia benar tapi nggak mau debat, padahal dia benar. Nah, debat urusan duniawi nggak ada kaitannya dengan fatwa, nggak ada kaitannya dengan akhirat, cuma debat urusan duniawi doang, siapa yang naik, siapa turun, siapa jadi, siapa kaya, cuma siapa membahas urusan duniawi. Dia meninggalkan perdebatan, padahal dia benar, tapi dia nggak mau debat. Banallahu lahu baitan fi wasatil jannah. Allah Ta'ala bangunkan untuknya sebuah istana di surga yang paling tengah. Terus surga yang paling tinggi buat siapa? Nabi bilang, "Ana dhamin bi baitin fi a'la jannah liman hasuna khuluquh." Saya menjamin sebuah istana di surga yang paling tinggi buat orang yang akhlaknya paling bagus. Masyaallah. Hatta Habib Salim bin Taha, kita nggak tahu, nggak dengar ceramahnya dia, pidatonya dia begitu. Akan tetapi yang kita kenal akhlaknya beliau, tawadhu'nya beliau. Sampai ayah saya bilang disodorin air ketika di suatu majelis, suruh beliau minum, beliau nggak mau minum, bapak kesalahnya. Terus semuanya nggak ada yang berani minum, akan dibalikin ke dia. Ada faham, tawadhu, sifat mereka simahum tawadhu, qatah kulli qatih, radhiyallahu anhum, radhiyallahu ajma'in. Itu Imam Abdullah bin Al-Haddad bilang, saya berziarah kepada Imam bin Abdurrahman Al-Attas Al-Baratib. Terus saya takjub kepada beliau. Takjub dengan apa? Ilmu ya, dengan apa namanya kewalian ya. Tapi ada satu hal yang saya pengen banget punya perangai tersebut. Apa? Sa'alullah ayyukrimani bitawadhu'in. Saya minta kepada Allah agar saya diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala dengan berkat Habib Umar yang saya baru ziarahi, agar Allah menganugerahkan kepada saya tawadhu seperti tawadhunya Habib Umar bin Abdul Aziz. Mudah-mudahan ini hal terbesar yang kita bawa pulang dari bulan Maulid, dari majelis-majelis yang kita hadiri, pulang dengan tawadhu, pulang dengan khusyuk, pulang dengan
telah disampaikan oleh para penceramah, khusus guru kami Habib Jendal dan Habib Jendal untuk menyampaikan penyampaian yang akan tetap iktifat dari amal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya tatkala beliau masuk ke kota Madinah dan yang pertama terucap oleh lisan beliau katakan ayyuhan nas afshu salam wa atimu ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Beliau katakan, wahai manusia sekalian, seruan ini sampai kepada kita saat ini. Beliau memanggil, beliau katakan, wahai manusia sekalian, afshus salam, sebar luaskan salam. Kita diajarkan ketika kita berjumpa dengan siapapun, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, ucapkan salam kepada kita mengucapkan tukar salam, bertukar salam, sehingga begitu mengatakan di dalam hadis yang lain dan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala amalin idza amaltum wa tahabbtum qalu bala ya Rasulullah qala afshu salam bainakum. Beliau mengatakan kalian tidak akan masuk ke dalam surga sebelum kalian beriman, dan iman kalian tidak akan pernah diterima oleh Allah sebelum kalian satu sama lain saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati. Terus Nabi, maukah kalian aku ajarkan suatu perkara, kalau kalian jalankan kalian akan saling mencintai. Hadirin yang dimuliakan Allah, segala problem yang kita hadapi saat ini, pertikaian, perpecahan, permusuhan, butuh dengan satu solusi yang sederhana. Apa yang beliau katakan? Afshus salam bainakum, sila meluaskan salam di antara kalian. Kita sekarang yang hadir maulid 1000 orang yang dengar saat ini, setiap individu dari kita pulang jangan ini. Tiap ketemu orang kita menyapa, kita ucapkan salam. Pulang dari sini pulang itu. Insya Allah segala pertikaian, perpecahan akan tutup dari tengah-tengah kita. Itu pertama. Kemudian Nabi bilang hati makan, bagi-bagi makan. Bagi-bagi makan nggak harus kita mesti bikin maulid macam ini, bikin nasi satu lidir. Kita bekerja di pasar, pulang kita kasih nafkah untuk istri kita, itu ikhlas. Istri kita di rumah mereka masak untuk kita, untuk anak-anak, itu ilham. Hadirin, secukup air yang diberikan pada seekor anjing dengan kata misal Nabi bilang bahwa ampuni dosa seekor anjing itu gara-gara secukup air untuk seekor anjing. Maka bagaimana kiranya sesuap nasi yang kita berikan kepada fakir miskin, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai dan kita sayang, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakukan itu dengan apa yang bisa kita lakukan. Kita beli di jalan raya, bagi anak kecil itu apa? Sederhana, kita harus besar. Yang ketiga kata Nabi Muhammad, wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Lihat, kita datang duduk introspeksi diri. Siapa di antara kita yang masih putus tali silaturahmi? Keluarga kita yang jauh, yang dekat, siapa di antara mereka kita putus? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai ajal datang, sehingga kita wafat dalam keadaan alhamdulillah dilaknat Allah. Mengalah, nggak ada tuh istilah orang yang mengalah kalah, tapi dia menang. Karena dia menang dia mengalah. Laisa wasil bil mukafir, walakin wasil kita putih atrahimu. Penyambung silaturahmi bukan yang bikin baik kepada keluarga yang baik, tapi ketika diputus dia mengalah untuk menyambung. Itu yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallu bil lail wa nasu niyam. Salat di malam hari. Tatkala orang semua tidur, kamu bangun. Jangan sibuk dengan media sosial di tengah malam, tapi kita sibuk dengan Al-Quran, dengan tahajud. Ayo agar menggambarkan tentang para wali yang leluhur kita, para salaf kita. Qaumun idza akhadallahu suturahum lam tudfihim rahmul witab wal majja'i bal tadhkurun al mahadib wa man lillah akan bersyukur. Mereka para salaf kita, ikuti mereka. Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan para aulia, mereka terkenal dengan tahajud.